datang kembali di podcast Seirama SMK Negeri 4 Kendari. Hari ini kita bakal bahas apa itu bank sampah botol, cara kerjanya, dan bagaimana cara kita ikut semua membantu dalam program bank sampah botol di SMK Negeri 4 Kendari. Dan kali ini kita sudah hadir tamu spesial kita yang bernama Nabila Saraswati. Halo. Dari kelas 11 DKVA. Sekaligus koordinator Sekbid 8 di organisasi OSIS yang terlibat dalam program bank sampah botol di SMK Negeri 4 Kendari. Nabila, bisa diceritakan sedikit tentang Sekbid 8, bertugas di bidang apa saja dan programnya apa saja? Nah, jadi kalau misalnya itu Sekbid 8 toh udah bertugas di seksi kebersihan. Nah, terus untuk program-programnya yang pertama itu ada piket bersih OSIS. Nah, di piket bersih OSIS ini pengurus OSIS sebelum pulang sekolah toh singgah dulu di ruang OSIS. Mereka membersihkan dulu toh, bukan cuma sekolahnya aja yang mau dibersihkan. Nah, tiba pas itu yang kedua ada OBS, operasi bebas sampah. Di sini pengurus OSIS itu udah nilai kelas dan menilai kelas, dan nantinya itu setiap hari Jumat akan diumumkan pas apel pagi. Terus yang ketiga ada GPS, Gerak Peduli Sekitarmu. Nah, di sini tuh kesiswaan SMK Negeri 4 Kendari ayomi kita buat bersihkan sekolah. Terus yang terakhir itu ada bank sampah. Bank sampah itu dalam program kerjanya itu pengurus OSIS atau siswa-siswi mengumpulkan sampah yang akan dikumpulkan di ruang OSIS. Nah, nantinya itu botol-botolnya, sampah botolnya akan dijual atau dibuatkan kerajinan. Itu untuk program kerja di Sekbid 8. Ternyata di Sekbid 8 banyak juga ya programnya. Tapi saya lebih tertarik di bank sampah botol sih. Kenapa? Kalau boleh tahu yang kamu pahami tentang konsep bank sampah botol di sekolah kita tuh bagaimana? Jadi kalau misalnya untuk bank sampah botol itu, yang pertama kan kita menyediakan TPS. TPS itu tempat sampah kan? Iya. Nah, di situ siswa-siswi SMK Negeri 4 Kendari membuang botol-botol sampahnya di TPS ini. Nah, nanti saat pulang sekolah, pengurus OSIS akan mencari botol-botol yang ada di sekitaran kantin dan lapangan dan mengambil juga yang TPS ini. Terus nanti kan akan dikumpulkan itu kalau sudah banyak akan dijual dan atau dibuatkan kerajinan itu. Terus itu pernah kamu mengumpulkan botol bekas untuk diberikan di bak sampah? Pernah. Jadi setiap pulang sekolah itu pengurus OSIS yang jadwalnya di hari tertentu pergi keliling untuk cari botolnya tuh. Terus itu menurut kamu mengapa sekolah kita perlu memiliki unit khusus untuk mengelola sampah botol? Menurutku perlu karena pertama itu supaya muncul juga kesadarannya kita tentang pentingnya ini kita jaga lingkungan sekolah. Setelah itu mengurangi juga sampah plastik, sampah botol yang ada di sekolah. Apa yang kamu ketahui tujuan utama dari adanya bak sampah botol di SMK Negeri 4 Kendari? Tujuan utamanya itu jelas untuk mengurangi botol-botol. Yang kedua, botol yang bisa kita buatkan kerajinan bisa mengasah otak atau kreativitas siswa SMK Negeri 4 Kendari. Kamu tahu di mana letak lokasi pengumpulan botol di sekolah dan di mana lokasinya? Nah, kalau misalnya untuk lokasi tempatnya itu ada di lapangan, di kantin, dan per kelas. Terus untuk lokasi tempat pengumpulannya yang utama ada di ruang OSIS, nanti akan ditaruh ke belakang Bina Karya. Menurut kamu, apakah bank sampah botol sudah dikenal oleh sebagian besar siswa-siswi di sekolah? Menurutku sudah lumayan dikenal karena saat adanya ini programnya kita langsung kita sosialisasikan. Apa perbedaan yang kamu rasakan setelah adanya bank sampah botol dibandingkan sebelum unit ini ada? Kalau sebelum ada ini, unitnya yang saya rasakan kayak banyak sekali begitu botol-botol yang hamur di lapangan, di kantin Nah, setelah ada kayak agak mengurang lah gitu.
Apa yang kamu ketahui, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengelola sampah botol dengan baik? Manfaatnya itu toh, yang pertama kan sekolahnya kita bersih. Setelah itu ada kesadarannya kita tentang menjaga lingkungan. Terus kan ada juga penjualannya kita toh, jadi itu kayak bisa mengasah jiwa wirausahanya kita. Wah, apa kamu tertarik untuk bergabung menjadi anggota Bank Sampah Botol? Oh tentu saya tertarik toh, karena apa namanya, menurutku bisa mi juga kayak ajak-ajak temanku supaya sadar mi juga itu toh tentang apa namanya, sekolahnya ini kesadarannya tentang lingkungannya. Yang sering penting. buang-buang sampah. Iya, yang sering buang-buang sampah itu, ya Allah. Wah, semangat sekali nih. Bagaimana cara kamu bisa memilah botol bekas sebelum membawanya ke tempat pengumpulan? Jadi kan jadi itu sebelum itu kita cari toh, kita cari itu nanti ada juga tahap-tahapnya kita sebelum kita apalagi namanya, kumpulkan. Jadi nanti kita cari itu mana yang sesuai sama yang bisa dijual, yang bisa dikreativitaskan, mana yang tidak. Yang kayak sesuai ukurannya gitu. Yang sesuai ukurannya juga, yang mereknya apa, kita pilih-pilih. Pernahkah kamu ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Sampah Botol seperti kampanye atau pembersihan lingkungan? Oh pernah. Jadi kalau misalnya kebersihan lingkungan itu toh, kebetulan saya sendiri Ji yang awasi mereka. Jadi setiap hari Wah. Jumat itu saya apa namanya, ajak mereka untuk kita membersihkan mie itu di sekolah. Terus apalagi namanya, untuk ini juga toh, bank sampah juga saya sendiri juga yang ini kan, yang apa lagi namanya, aduh, yang urus gitu. Apa yang membuat kamu mau atau tidak mau terlibat dalam kegiatan Bank Sampah Botol? Yang buat saya mau terlibat karena menurutku toh kayak seru juga lah, kayak kita pergi cari-cari begitu toh, kayak kita baku ejek-ejek juga dengan temannya kita ini, kayak kok pemulung kok gitu. Bagaimana kamu mengajak teman-teman kita untuk ikut mengumpulkan botol bekas? Jadi cara aku sama mengajak itu kayak apa lagi namanya, setiap saya melihat ada botol di situ toh, pertama saya kasih dulu mereka contoh kayak saya lakukan itu. Setelah itu kalau misalnya saya melihat ada di sekitarnya mereka, saya suruh mereka lah yang lakukan tuh. Pernahkah kamu menemukan kesulitan dalam memilah atau mengumpulkan botol bekas? Kalau misalnya mengumpulkan itu, sumpah ada momen sulitnya itu ketika di apa namanya, itu botolnya itu tak campur sama limbah plastik, limbah sampah. Jadi kayak kita korek-korek lagi dulu itu. Kita korek-korek dulu lagi toh, kita cari mana ini botolnya ini, mana lagi botolnya ini. Itu susah sekali, mana baunya itu sampah toh. Jadi menurutku itu tantangan terrumit yang pernah ada. Apa yang kamu tahu bagaimana proses pengolahan botol bekas setelah dikumpulkan oleh Bank Sampah Botol? Jadi itu toh nanti untuk prosesnya itu kita buka-buka mie lagi labelnya dengan penutupnya. Terus kita press toh. Setelah itu kita masukkan di karung dan nanti kita jual. Menurut kamu, apakah waktu dan tempat pengumpulan botol sudah memudahkan siswa untuk berprestasi? Berpartisipasi, sorry. Oh iya ya. Berprestasi. Ya enggak apa-apa. Jadi menurutku, coba ulang tadi pertanyaannya, aduh lupa. maaf. Terlalu keseruan nih. Iya. Menurut kamu, apakah waktu dan tempat pengumpulan botol sudah memudahkan siswa untuk berpartisipasi? Ya. Menurutku itu memudahkan sekali Mi, karena karena kayak tempatnya juga dekat gitu, sesuai Mi juga waktunya juga. Jadi ya menurutku sesuai lah. Terlalu kasih kan ini. Iya. Apakah dalam program ini sudah ada produk hasil olahan dari botol bekas yang dibuat oleh Bank Sampah Botol? Kalau produknya tidak ada, tapi kita menghasilkan TPS yang
ini boleh saya lihat kan? Boleh. Nah, yang ini dia. Jadi saya lihatkan di kamera ya. Jadi untuk TPS ini di mana? Jadi untuk TPS ini apa namanya? Akan kan ini kan ditaruh di lapangan atau di sekitaran begitu toh kantin. Nah, jadi ini kalau misalnya ada botol-botol begitu, di sini ditaruh. Itu memudahkan juga kita toh supaya tidak keliling-keliling terus juga tiap sore. Apakah itu botolnya langsung ditaruh atau kita mengikuti juga di press dan dengan dibuka labelnya? Iya, ada juga cara-caranya. Jadi kayak itu memudahkan juga pengurus OSIS. Mau saya perlihatkan caranya? Boleh. Jadi pertama buka mie dulu ininya tuh, tutup botolnya. Setelah itu press, di press, terus buka labelnya. Nah, ini kan ada bolongan di sini. Nah, nanti ini dimasukkan ke sini. Dan Oke. ya. Apakah kegiatan bank sampah botol yang kamu rasakan paling menarik dan ingin kamu ikuti? Yang paling menarik itu pas di bagian setelah mengumpulkan semua itu botolnya toh, kan ada yang belum dibuka labelnya dan penutup botolnya. Itu kita semua pengurus OSIS kayak saling saling bantu-bantu untuk buka-buka itu. Jadi itu kayak part paling seru menurutku karena kayak kita lompat-lompat lah, kayak hancurkan itu botol, kasih gelebes. Tuh. Bagaimana kamu merespon jika ada teman kamu yang tidak ikut mengumpulkan botol atau membuang sembarangan, atau apa tindakan kamu? Oh, kalau saya lihat begitu, semua Setegur lah, karena masa kau sudah tahu kita ini pengurus OSIS, kita apalagi namanya buang-buang mie sampah pada tempatnya, kau kok tinggal Buang sembarangan. toh, kayak mikir masa kau yang berbuat baru kita yang mau selalu kita gitu. Menurut kamu, mengapa sampah botol perlu dikelola secara terpisah dari sampah jenis lain? Karena kalau sampah botol itu kan masih bisa kita daur ulang toh, masih bisa kita buatkan kerajinan, masih bisa kita jual. Tapi kalau misalnya sampah limbah begitu, itu kan membusuk toh, itu mungkin bisa kita jadikan saja pupuk gitu. Tahu tidak kalau sampah botol bisa menyebabkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik? Iya tahu, kalau misalnya kayak apalagi namanya dibuang sembarangan toh, kayak di got begitu, itu kan bisa Iya, kayak menimbulkan tas sumbat banjir. begitu toh, tas sumbat jadi kayak ada banjir lagi di sekolah. Apakah kamu tahu bahwa pengolahan botol bekas bisa membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru untuk membuat botol baru? Ya tahu, makanya kita pengurus OSIS kita kumpulkan ini toh, dan kemudian nantinya kita jual tuh. Menurut kamu, apakah kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah botol sudah cukup baik? Menurutku masih belum, karena saya lihat ini anak-anak SMIK kayak masih banyak juga yang kayak buang-buang sampah sembarangan. Biar sudah ditegur, kasihan itu pas apel pagi toh, mereka masih juga mau buang-buang di situ, di lapangan di kantin itu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan kesadaran teman-teman tentang bank sampah botol? Mungkin kayak saya tegur toh kalau misalnya ada yang buang sembarangan, terus mungkin saya kasih contoh juga. Kan orang itu melihat contoh toh, jadi saya kasih dulu contoh terhadap diriku sendiri supaya orang lain bisa melihat. Apa yang kamu rasakan menjadi kendala terbesar agar siswa mau aktivitas berpartisipasi dalam bank sampah botol? Kendala terbesarku itu kayak baru-baru ini toh, bukannya mereka mau membantu ini programnya kita, tapi malah mereka apalagi namanya ejek-ejek begitu. Malah ada momen dimana ada orang taruh ini TPS-nya kita tuh di kolam ikan. Jadi itu kayak kayak sedih sekali begitu. Kita sudah capek buat kayak kita sudah kita lakukan yang terbaik tuh untuk ini sekolahnya kita buat beginian supaya tumbuh kesadarannya mereka, tapi mereka kayak malah mereka
kayak rusak begitulah. Itu juga kan sebenarnya di sini tuh ada kayak posternya, kayak tata caranya tuh itu mereka robek. Ya Allah. Ya, makanya kayak sedih sekali kayak kendalanya kita pas bagian situ. Kamu punya ide apa saja agar bank sampah botol menjadi lebih menarik dan banyak diminati siswa? Untuk idenya itu mungkin nanti kita bakal buat TPS itu tapi dengan bentuk yang lebih menarik. Jadi nanti kita akan taruh kayak di tempat kebanyakan orang lewat toh. Jadi mungkin di situ mereka tertarik untuk aktifkan programnya kami, Ya, seperti ikuti kantin. kantin atau di depan sekolah begitu. Ya. Apakah kamu berpikir perlu ada imbalan atau penghargaan untuk siswa yang aktif mengumpulkan botol? Kalau menurutku imbalan itu apa nih? Imbalannya kalau kasih hadiah tuh mungkin perlu sesekali supaya mereka rasa mereka pikir kayak oh ada juga manfaatnya kita begini toh, kayak dikasih feedback begitu, bukan cuma mereka aja yang dapat apalagi namanya keuntungan kita Keuntungannya. juga. Menurut kamu, apakah lokasi pengumpulan botol perlu ditambah atau dipindahkan agar lebih mudah diketahui? Menurutku itu ditambah karena ini sebenarnya kita kekurangan TPS. Jadi hanya beberapa kelas saja yang dapat gitu. Jadi menurutku lebih bagus ditambah. Pesan apa yang kamu ingin sampaikan kepada seluruh siswa SMK Negeri 4 Kendari tentang pentingnya mendukung bank sampah botol? Nah, untuk pesanku itu toh, kalian sadar-sadarlah kalau misalnya toh ini sekolahnya kita perlu jaga. Jangan kalian buang-buang sampah sembarangan. Jadi untuk saranku tuh kalian tumbuhkan kesadarannya kalian tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja dari saya. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, saya punya pertanyaan ringan dan cepat untuk Nabila. Apa tuh? Satu kata untuk siswa-siswi dalam menjalankan program Bank Sampah di SMK Negeri 4 Kendari. I love you untuk kalian. Terima kasih karena sudah sadar atas pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Terima kasih banyak Nabila sudah berbagi banyak waktu untuk hal yang sangat inspiratif. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mau mengikuti program tersebut dengan baik. Untuk teman-teman kita semua, jangan lupa nanti episode kali ini selanjutnya kita dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.